Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia Nomina akan mempresentasikan hasil kerja kita. Pengertian nomina, kata benda. Nomina adalah semua kata yang dibendakan dalam bahasa Indonesia. Makna dari nomina itu sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni makna secara semantik serta makna secara sintaksis. Secara semantik, nomina merupakan kata yang sebenarnya mengacu pada benda, manusia, nama, atau hal-hal lain yang kemudian dibendakan. Adapun makna nomina dari sudut pandang sintaksis, yakni berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap yang predikatnya verba. Kata benda adalah kata yang menyatakan nama atau sesuatu yang dianggap benda. Nomina memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nomina tidak dapat didahului atau bergabung dengan kata tidak nomina, cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat yang berpredikat verba. Nomina lazimnya dapat diikuti oleh kata sifat adjektiva. Ciri-ciri kata benda: 1. Lengkap dalam kalimat. 2. Bisa mengalami reduplikasi. 3. Bisa mengalami pemajemukan. 4. Bisa diperluas. 5. Dapat diingkarkan. 6. Bisa sebagai subjek, objek, dan pemajemukan. Berikutnya adalah jenis-jenis nomina beserta contohnya. 1. Nomina croncat. Nomina croncat merupakan benda-benda yang terlihat nyata serta bentuknya bisa dideskripsikan oleh panca indera seperti pensil, pulpen, dan lain-lain. Dan kedua ada nomina khusus. Nomina khusus merupakan nomina yang digunakan untuk nama-nama benda tertentu secara khusus seperti nama orang, nama kota, nama negara, dan lain-lain. Yang ketiga, nomina umum. Nomina umum merupakan nomina yang digunakan untuk kata benda yang bersifat umum seperti pelajar, desa, dan lain-lain. Keempat, ada nomina kolektif. Nomina kolektif merupakan nomina yang digunakan untuk kata benda yang mengandung arti kumpulan seperti hadirin, semua, dan lain-lain. Yang terakhir ada nomina abstrak. Nomina abstrak merupakan nomina yang tidak bisa dilihat bentuknya serta tidak bisa dideskripsikan oleh panca indera seperti cinta, kecewa, dan lain-lain. Selanjutnya ada kategori gramatikal yang berkolaborasi dengan nomina, diantaranya takrif. Takrif adalah hal yang bersangkutan dengan nomina atau frase nomina yang referennya atau acuannya telah ditemukan atau dianggap sama-sama diketahui oleh pembicaraan dan pendengar dalam situasi komunikasi. Dapat disimpulkan yang ketakrifannya adalah persamaan konsep dari pembicaraan penulis dan mitra bicara pembaca terhadap referennya. Kategori gramatikal yang berkolerasi dengan nomina diantaranya jumlah. Kedalaksana 2008 100 jumlah adalah kategori gramatikal yang membedakan jumlah titik. Ada bahasa yang membedakan singularis, dualis, dupluralis. Ada bahasa yang membedakan singularis, dualis, trialis, dan pluralis. Jumlah biasanya ditandakan pada nomina, verbal, pronomina, atau atribut. Kategori gramatikal yang berkolerasi dengan nomina diantaranya jenis atau gender. Krida Laksana 2008-99 jenis atau gender adalah klasifikasi kata yang kadang-kadang bersangkutan dengan kelamin. Kadang-kadang tidak. Jenis ini diungkapkan secara gramatikal pada bentuk nomina, pronomina, dan adjektiva. Kategori gramatikal yang berkolerasi dengan nomina diantaranya kasus. Krida Laksana 2008 108 110 kasus adalah kategori gramatikal dari nomina, frase nomina, pronomina, atau adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam instruksi sintaksis. Yang dimaksud dengan kata lain adalah verba. Dalam sebuah kalimat yang memiliki valensi atau hubungan yang bersumber dari verba dapat dilihat dalam wujud peran. Contoh-contoh kalimat nomina.
Kalimat nomina adalah kalimat yang memakai kata benda pada pola predikatnya. Kata nomina berasal dari kata noun yang berarti kata benda. Susunan pola pada kalimat nomina ini sama hanya dengan jenis kalimat lainnya. Hanya saja yang membedakannya adalah bagian predikatnya yang bukan atau tidak menggunakan kata kerja. Aturan dalam penulisan kalimat nomina harus ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni subjek dan predikat. Selain kedua hal tersebut juga dapat ditambahkan unsur-unsur lain, yaitu subjek berupa kata benda, predikat berupa kata benda, dan sifat, bilangan, kata ganti atau kata keterangan selain kata kerja objek, keterangan waktu, keterangan tempat. Berikut adalah kalimat contoh nomina. Ibuku adalah seorang dosen di salah satu kampus swasta di kota. Kedua, beliau merupakan kepala desa yang sangat baik sekaligus pahlawan bagi kemajuan desa. Kami sedih karena kepergian ibu kesayangan kami. Yang kedua adalah kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memakai kata kerja pada pola predikatnya. Kata verbal berasal dari kata verb yang berarti kata kerja. Kalimat verbal sering ditemukan dalam tulisan-tulisan bahasa Indonesia karena setiap kalimat yang predikatnya merupakan kata-kata dalam kalimat verbal. Aturan dalam penulisan kalimat verbal juga terdapat dua syarat utama, yaitu adalah subjek dan predikat. Adapun syarat dalam penulisan suatu kalimat verbal lainnya yaitu subjek berupa kata benda, predikat berupa kata kerja, objek. Objek, keterangan waktu, keterangan tempat. Contoh kalimat verbal, kamu tidur, subjek dan predikat. Kamu mencuci piring, subjek, predikat, objek. Dia memasak nasi tadi pagi, subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Rini menyumbangkan baju seragam sekolahnya 3 tahun yang lalu. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan waktu. Dia meliput berita pembunuhan di Jalan Sudirman. Subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Kami menyelamatkan buaya yang terdampar di pinggir laut. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan tempat. Sekian dari kelompok saya. Sebelum saya akhiri, apa ada yang bertanya? Bila ada yang bertanya, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.